Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Ariansyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar tentang persamaan kuadrat, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita mulai, silahkan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang Pak jelaskan di sini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat mengenai kegiatan pembelajaran matematika khususnya di SMK Negeri 8 Palembang. Kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi kuadrat, kemudian menggambar grafik fungsi kuadrat, yang selanjutnya mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, kemudian yang terakhir menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik yang disajikan. Kita mulai dari definisi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana c itu sebagai konstantanya ya. Kalau kemarin di persamaan kuadrat kita hanya mempunyai bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ax kuadrat plus bx plus c-nya, abc-nya itu merupakan anggota bilangan real. Jadi kalau ini E ini adalah simbol elemen. Elemen itu anggota. R itu bilangan real ya. Jadi ABC anggota bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi A itu tidak boleh sama dengan 0. Dia boleh positif, dia boleh negatif, asal dia tidak 0. Kenapa dia tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, maka dia bukan jadi persamaan kuadrat yang membentuk sebuah kurva, tapi hanya sebuah persamaan garis biasa, persamaan garis lurus. Nah, bentuk kurva dari fungsi kuadrat adalah parabola. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini parabolanya terbuka ke atas. Jadi dia terbuka ke bagian atas. Nah, ada penjelasan dari parabola-parabola ini. Jadi yang bentar, Bapak ubah warnanya dulu. Jadi perhatikan X1 dan X2. X1 yang ini, kemudian X2. X1 dan X2 adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X ini didapat dari memfaktorkan bentuk persamaan kuadratnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c difaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Silahkan buka lagi ya video sebelumnya. Kemudian ada titik C. Nah, C ini dia memotong sumbu Y. Nah, titik C ini sama dengan C yang ini. Kenapa sama? Karena jika dia memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Berarti di sini X kuadratnya 0, X-nya 0. Semuanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi tinggal nilai C saja. Dan kemudian ada XP dan YP. XP dan YP ini adalah titik balik. Kalau dia ke arah bawah seperti ini titik balik, kalau dia kurvanya terbuka ke atas maka dia titik puncak ya. Tapi lebih umum dia disebut titik balik XP, YP. Nah, di mana rumus XP itu adalah negatif B per 2A. Kemudian YP sama dengan D per negatif 4A. D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu Pak, timbul pertanyaan dalam benak kalian mungkin ya, dari mana nilai AB dan C-nya? Jadi AB dan C-nya itu berasal dari fungsi kuadrat yang ini. Ya, dia nanti tergantung pada tanda positif atau negatifnya. Jadi kalau dia positif tulis positif, kalau dia negatif tulis negatif. Nah, XP YP, X itu sumbu X ya, titik pada sumbu X, YP itu titik pada sumbu Y. Nah,
Sumbu X ada nama lainnya disebut ordinat. Ordinat. Ya, kemudian sumbu Y nama lainnya bukan. Sumbu X itu absis ya. Sumbu X itu absis. Kemudian sumbu Y itu ordinat. Jadi X itu absis, Y itu ordinat, nama lainnya nanti ya. Nanti kalau ketemu soal misalnya diberi penjelasan absisnya itu adalah sumbu X. Nah, rumus XPYP ini, XP itu negatif B per 2A, bisa disebut sebagai absis. Nah, ya seperti Pak sebutkan tadi ya, absis artinya titik sumbu X, titik puncak. Bisa juga disebut sumbu simetri parabola. Jadi simetri itu dia membelah dua sama besar. Kemudian YP, Y puncak, itu sama dengan diskriminan per negatif 4. Atau bisa juga disebut nilai ekstrim, nilai stasioner, nilai balik, atau nilai puncak. Dengan D itu B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Selanjutnya, sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ada sifat-sifatnya ya. Jadi bentuknya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi yang pertama dilihat dari nilai a. Nilai a itu yang mana Pak? Yang ini nilai a ya. Nah, grafik terbuka ke atas jika a lebih dari 0. Jadi misalkan Pak gambarkan dia seperti ini. Ini sumbu x, kemudian ini sumbu y. Grafik terbuka ke atas, berarti dia grafiknya kayak gini. Nah, kurvanya kayak gini. Nah, jadi dia kurvanya kayak gini. Ini ada titik-titik puncak, titik potong di sumbu X. Kemudian ini titik potong di sumbu Y. Kemudian grafik terbuka ke bawah jika A lebih kecil dari 0. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Maka dia seperti ini ya, dia ya. Oke. Kemudian dilihat dari nilai diskriminan. Ya, nilai dari diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Yang pertama, nilai diskriminan lebih dari 0. Grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau Pak gambarkan, ini X, kemudian ini Y, ini grafiknya dia memotong 2 titik. Nah, 2 titik seperti ini. Entah kurvanya terbuka ke atas, parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah, tergantung dari fungsinya ya. Pokoknya kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, dia memotong 2 titik. Kemudian, jika nilai diskriminan sama dengan 0, artinya grafik memotong sumbu X di suatu titik. Nah, jadi kalau ini Pak gambarkan, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dia menyinggung sumbu X. Jadi kalau dia menyinggung itu paling dia kayak gini. Dia hanya satu titik. Nah, di sini dia menyinggung ya. Entah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, sama saja menyinggung hanya satu titik. Kemudian yang terakhir, yang diskriminan lebih kecil dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi grafiknya itu bisa seperti ini. Nah, dia tidak memotong sumbu X dan tidak memotong sumbu X ya. Bisa dia memotong sumbu Y, bisa. Oke. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka dibuatlah Y sama dengan 0. Jadi nanti kalau Y sama dengan 0, untuk menentukan titik potong sumbu X, kita faktorkan. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Nah, berarti kalau titik potong sumbu Y, kebalikannya, X harus sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik itu tadi yang Pak jelaskan tadi, dia berupa XP, YP. Kemudian yang keempat, terakhir,
menentukan titik bantu lainnya jika diperlukan. Jadi kalau memerlukan titik bantu lainnya untuk memperbagus grafik, maka kita butuhkan titik bantu. Terserah titik bantunya berapa saja. Nah, kita kerjakan contoh yang ini ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu menentukan titik potong sumbu x. Jadi tipot sumbu x. Pak singkat tipot ya. Tipot itu titik potong. Titik potong sumbu x. Nah, di sini titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Berarti y itu kan sama dengan fx. Berarti y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita buat x kuadrat dikurang 4x, ini sama dengan 0 ya, dikurang 5, dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan dia. Bagaimana cara memfaktorkan? Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini x, di sini x sama dengan 0. Nah, dijumlahkan dia negatif 4 dikalikan dia negatif 5. Jadi dua bilangan yang dijumlahkan negatif 4 dan dikalikan dia negatif 5 itu adalah x plus 1 x negatif 5. 1 ditambah negatif 5 negatif 4, positif 1 dikali negatif 5 positif positif 1 dikali negatif 5 itu negatif 5. Jadi kita dapat dua nilai x. X plus 1 sama dengan 0 atau x dikurang 5 sama dengan 0. Di sini kita dapat x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Nah, titiknya bisa kita buat di sini adalah negatif 1,0, kemudian di sini adalah 5,0. Jadi dia pasti x,0, y,0. Ini sudah di tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu y. Maka dibuatlah x-nya sama dengan 0. Jadi tadi ada fungsinya y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, kita ganti x-nya sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. 0 kuadrat 0, negatif 4 kali 0, 0. 0 dikurang 5, maka y-nya hasilnya adalah negatif 5. Maka titik yang kita dapat 0, negatif 5. Jangan terbalik ya. Karena sumbu titik itu, titik koordinat itu sumbu x, y. Titik x, y. Karena titiknya x-nya 0, berarti y-nya negatif 5. Maka dia 0, negatif 5. Kemudian langkah selanjutnya Bapak naik ke sini, menentukan koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik di sini Pak buat lagi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 5. Kita buat XP-nya ya, XP, YP. XP sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini negatif 4 per 2 kali 1. 2 kali 1 ini ya. Negatif kali negatif 4, positif 4 per 2 kali 1, 2. 4 membagi 2, 2. Jadi XP-nya itu adalah 2. Kemudian, setelah XP, kita cari YP. YP sama dengan diskriminan per negatif 4A. Diskriminan itu
B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Kita masukkan nilai-nilainya. B kuadrat negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 5 membagi negatif 4 kali 1. Negatif 4 kuadrat itu adalah 16. Awas jangan salah ya, bukan 8. Kemudian 4 kali 1 4, 4 kali negatif 5 negatif 20. Negatif 20 dengan negatif yang ini maka dia jadi positif ya. Kemudian negatif 4 kali 1 ini negatif 4. 16 tambah 20 berapa? 36 dibagi negatif 4. 36 dibagi negatif 4 itu negatif 9. Jadi YP-nya itu sama dengan negatif 9. Titik puncaknya atau titik baliknya XP, YP. Berarti titiknya adalah 2, negatif 9. Nah, jadi kita sudah dapat 3 titik. Pak ganti dulu warna markernya ya, warna penanya. Pak ganti merah. Jadi kita gambarkan titik-titik ini di koordinat kartesius. Ini 1,0, 5,0, 0, negatif 5, dan 2, negatif 9. Pak rasa sudah cukup 4 titik. Nah, nanti kalian gambarkan di buku kalian. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, yang ini titik negatif 1,0. Kemudian yang ini titik 5,0. Kemudian yang ini 0, negatif 5 ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir XPYP-nya 2, negatif 9. Jadi ini di titik D ya, 2, negatif 9. Nah, jadi setelah kalian letakkan titik-titiknya, digambar garisnya nih, tarik kurvanya yang ini ya, yang ini. Nah, ini kurvanya akan melengkung. Jadi seperti itu. Nah, beginilah cara inilah ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Semoga paham ya. Next. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini kalau tadi kita diberi fungsi kuadrat, kemudian diminta menggambarkan grafiknya, tapi kalau pada penjelasan yang ini sebaliknya. Jadi kita diberikan gambar fungsi kuadrat dalam bentuk kurva ataupun dalam bentuk titik-titik saja. Kemudian kita membuat fungsinya ke dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika grafik memotong sumbu X di 2 titik, misal X1,0 dan X2,0, serta melalui sebuah titik sembarang, maka kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi dia 2 buah titik memotong sumbu X, X1, X2, kemudian 1 titik sembarang. Ini titik sembarangnya ya. Dicatat dan diingat rumusnya beserta gambarnya ya. Kemudian yang kemungkinan kedua, jika grafik mempunyai koordinat titik balik di P, XP, YP, dan melalui sebuah titik sembarang. Nah, jadi di sini dia melalui titik sembarang dan satu titik puncak. Ini XP, YP-nya dan ini titik sembarangnya. Ini titik sembarangnya ya. Yang ini titik sembarangnya. Maka gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 plus YP. Kemudian yang terakhir, jika parabola melalui 3 titik sembarang. Jadi titik sembarang terserah titik apa saja yang melalui parabola. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, atau kita sebut titik A, B, C dengan X dan Y yang bervariasi. Maka cara membuat grafik fungsi, cara membuat fungsi kuadratnya adalah substitusikan ketiga titik tersebut ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C.
Ya, lalu gunakan metode eliminasi atau substitusi. Ya, nanti kita akan dapatkan fungsinya y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Tentukan persamaan grafik pada gambar di atas. Jadi ada gambar di sini ya. Jadi ini sumbu X. Kemudian dia melalui titik 0,1 lagi. 1,0, 5,0 dan titik puncaknya ini kita anggap 3,4. Jadi Pak ganti warna dulu ya, ganti warna pena. Oke, jadi kita anggap saja 3,4 ini bukan sebagai titik puncak, tapi titik sembarang. Jadi sembarang titik O. Jadi titik sembarangnya, coba di sini lah ya. Mana nih? Titik sembarang. Jadi titik sembarangnya 3,4. Ini X, Y. Kemudian ini X, ini Y. Kemudian tipot sumbu X. Titik potong di sumbu X. Dia ada dua. Yang pertama 1,0. Kemudian yang selanjutnya 5,0. Nah, ini X1, ini X2. Nah, untuk menentukan grafik persamaan grafik fungsi kuadratnya, maka kita akan gunakan rumus yang ini. Rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1, kemudian dikali X dikurang X2. Pada tahapan pertama, kita akan menentukan nilai A terlebih dahulu. Apakah dia positif atau negatif. Tapi dari gambarnya, kita lihat bahwasanya A-nya positif ya. Kita cek saja. Jadi kita lihat, kita cari nilai A. Kita cari nilai A ya. Jadi kita masukkan semua nilai X1, X2, kemudian XY-nya. Jadi Y-nya adalah 4. Berarti dia 4 sama dengan A-nya adalah 3 dikali. X-nya berapa? X-nya 3 dikurang 1. Y-nya X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian X-nya 3 dikurang X2-nya 5. Berarti di sini 5. Nah, kita sorry. A-nya tadi ya, A-nya akan kita cari ya. Ini belum dapat ya. A-nya akan kita cari. Oke, Pak hapus dulu. Erase. Oke, jadi A-nya tetap ya, A-nya belum kita cari. Mana kursornya? Di sini A. Nah, berarti di sini 4 sama dengan A. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 5, negatif 2. Berarti di sini 4. Di sini A. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Berarti A-nya sama dengan 4 membagi negatif 4. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. A-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang selanjutnya adalah kita masukkan lagi. Kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, berarti di sini kita masukkan nilai A yang sudah kita dapat tanpa mengikutkan nilai XY-nya. XY-nya itu 3,4. Itu tidak usah kita ikutkan.
Berarti di sini kita dapat Y sama dengan A. A-nya tadi negatif 1 dikasih kurung. Dikali X dikurang X1. X1-nya adalah berapa tadi? X1-nya 1. Kemudian X dikurang X2. X2-nya adalah 5. Nah, di sini Y sama dengan negatif 1. Kita standby-kan saja. Ini kita kalikan X kali X, X kuadrat, X dikali negatif 5, negatif 5X, negatif 1 dikali X, negatif X, negatif 1 dikali negatif 5, positif 5. Ini kita biarkan dulu negatif 1-nya, negatif 1 dikali. Nah, ini X kuadrat, negatif 5X dikurang 1X dikurang X itu negatif 6X. Kemudian dia plus 5. Setelah itu kita masukkan negatif 1 ke dalam. Kita kalikan ke dalam maksudnya. Berarti negatif 1 kali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif 1 kali negatif 6X, positif 6X, negatif 1 kali positif 5, negatif 5. Nah, jadi kita dapatkan bahwasanya grafik ini mempunyai persamaan kuadrat, mempunyai fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat plus 6x dikurang 5. Oke. Semoga paham ya anak-anak ya. Selanjutnya kita lanjutkan satu contoh lagi, yaitu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi soalnya ini Bapak ambil dari UN SMK 2016. Persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 2,0 serta melalui titik 3, negatif 7 adalah. Nah, ini sama saja dengan contoh soal yang sebelumnya. Jadi ada titik sembarang. Titik sembarangnya itu 3,7 itu ya. Titik sembarang. Titik sembarang itu titik sembarangnya 3, negatif 7. Ini X, ini Y. Kemudian tipot sumbu X. Nah, titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Dia ada 2. Negatif 4,0. Kemudian 2,0. Ini negatif 4 kita buat X1. 2 kita buat X2. Apakah boleh dibalik? Boleh, terserah yang mana X1, yang mana X2. Karena mereka cuma berdua ya. Oke. Yang selanjutnya kita gunakan rumus yang sama. Y sama dengan A dikali X dikurang X1. Kemudian dikali X dikurang X2. Kita cari nilai A-nya. Kita cari nilai A-nya. Berarti Y-nya kita masukkan. Y-nya sama cari nilai A. Cari nilai A. Y-nya kita masukkan negatif 7 sama dengan. A-nya belum kita ketahui, makanya kita cari. X-nya adalah 3. Dikurang X1-nya negatif 4. Kemudian X-nya 3. Dikurang X2-nya 1 ya. X2-nya berapa tadi? Oh, 2. X2-nya 2. Oke, ini berarti negatif 7 di sini sama dengan A. 3 dikurang negatif 4. Negatif ketemu negatif maka dia akan jadi positif. 3 tambah 4, 7. 3 kurang 2, 1. Ini negatif 7 sama dengan 7 kali 1, 7. 7 kali A, 7A. Berarti A-nya sama dengan negatif 7 membagi 7. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai A negatif 1, kita masukkan ke fungsi Y sama dengan A dikali X dikurang X1.
dikali X dikurang X2 tanpa nilai Y dan tanpa nilai X. Berarti saya tulis lagi rumusnya dulu, Pak. Tulis lagi. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, ini Y sama dengan A-nya adalah negatif 1, X dikurang X1 dikurang X1-nya negatif 4, kemudian X dikurang 2. Ini tetap kita buat Y sama dengan negatif 1. Nah, ini tadi berubah jadi X plus 4 dikali X dikurang 2. Kemudian tetap kita tulis yang bawahnya Y sama dengan ini negatif 1. Nah, ini kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 2, negatif 2X. 4 kali X plus 4X. 4 kali negatif 2, negatif 8. Berarti kita lanjutkan lagi. Y-nya sama dengan negatif 1 X kuadrat. Nah, negatif 2X tambah 4X dia sejenis. Berarti berapa dia? Negatif 2X tambah 4X positif 2X dikurang 8. Kalau sudah, kita buat Y sama dengan, kalikan negatif 1 ke dalam. Negatif X kuadrat, negatif 2X, positif 8. Maka kita dapat fungsi persamaan kuadratnya itu Fx sama dengan negatif X kuadrat, negatif 2X plus 8. Ini jadi fungsi kuadratnya ya. Semoga kalian paham ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya latihan ya. Jadi latihannya yang pertama 2 soal saja. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X plus 3. Kemudian perhatikan gambar berikut. Buatlah persamaan grafik pada gambar berikut ini. Nah, jadi yang pertama kalian ada soal ini buat gambar. Yang kedua ada gambar buat persamaan yang seperti ini. Nah, jadi di sini Pak tambahkan titik-titiknya dulu biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas, Pak ganti warnanya. Nah, di sini titik A-nya itu adalah negatif 2,0. Titik B-nya di sini 4,0. Dan titik C-nya titik puncak ya. Titik puncak itu kalau di sini nggak salah 1,-9 ya. Mana nih? Mana? 1,-9. Jadi terserah nanti gunakan rumus yang mana yang sesuai. Kalau Pak tidak salah ini sama dengan contoh-contoh yang sudah Pak jelaskan ya. Oke, jadi tugas kalian adalah yang pertama catat di buku catatan mengenai seluruh materi dan contoh soal yang Bapak jelaskan. Yang kedua, kerjakan latihan berikut ini. Nanti hasil pekerjaan kalian difoto, kemudian diposting di kantong tugas yang Pak buat di Edmodo ya. Untuk pertemuan tentang materi yang ini. Oke, jadi baiklah. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Pak jelaskan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa, sebelum Pak tutup, klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Ariansyah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.